Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan praktikum budidaya tanaman dengan judul Bentuk dan Fungsi Struktur Sel Tanaman. Acara keempat, Bentuk dan Fungsi Struktur Sel Tanaman. Tumbuhan adalah organisme multiseluler yang bersifat autotrof. Tumbuhan merupakan organisme kompleks yang di dalamnya tersusun dari sel. Sel tumbuhan adalah bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sekelompok sel dengan bentuk dan fungsi yang sama membentuk jaringan, kemudian sekelompok jaringan ini akan membentuk organ, sekelompok organ akan membentuk sistem organ, dan akhirnya membentuk organisme. Dari sekumpulan organisme yang sama, ini akan membentuk populasi, kemudian populasi akan membentuk komunitas, dan komunitas yang berbeda ini akan berinteraksi dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem. Pada praktikum ini, kita akan mengamati struktur sel dan jaringan pada tumbuhan. Untuk tumbuhan yang kita gunakan, di sini ada daun reudiscaler dan umbi bawang merah. Untuk tujuan praktikum, yang pertama, mengenal bentuk sel tumbuhan. Yang kedua, mengenal bagian anatomi sel tumbuhan. Yang ketiga, mempelajari fungsi dan struktur sel tanaman. Berikut adalah bahan praktikum dan alat praktikum yang akan kita gunakan. Berikut adalah cara praktikum yang kita lakukan. Amati preparat menggunakan mikroskop. Kemudian, temukan stomata dan bagian anatomi lainnya. Selanjutnya, hasil pengamatan digambar pada lembar kerja. Berikut merupakan hasil pengamatan preparat daun reudiscaler dan umbi bawang merah. Bentuk morfologi daun reudiscaler pada umumnya menyerupai pedang. Pada daun reudiscaler, banyak sekali jaringan-jaringan yang terdapat di dalamnya dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ini merupakan hasil dari preparat daun reudiscaler. Di sini terdapat stomata. Stomata adalah salah satu organ tumbuhan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Fungsi stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Stomata berbentuk lubang-lubang yang masing-masing dibatasi oleh sel penutup, di mana sel penutup ini merupakan sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel penutup juga biasa disebut sel penjaga atau guardian cell. Kemudian pada stomata, ini yang berwarna hijau, bulat-bulat kecil, ini bernama kloroplas. Kloroplas merupakan organ sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian, di sini juga terdapat celah stomata, di mana celah stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan pada tumbuhan. Oleh karena itu, stomata terletak pada permukaan daun dan di bawah permukaan daun. Selanjutnya, terdapat dinding sel. Dinding sel ini berperan penting dalam memberikan perlindungan dari serangan patogen serta mikroorganisme yang berbahaya. Fungsi dari dinding sel ini yaitu dapat menentukan bentuk kekuatan serta dukungan terhadap tumbuhan. Selain itu juga, fungsi dari dinding sel adalah melindungi bagian sel yang lain, kemudian memfasilitasi sirkulasi dan distribusi sel, menjadi penopang sel sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, kemudian mencegah kerusakan tanaman. Untuk umbi bawang merah, di sini kita hanya menemukan dinding sel. Dinding sel ini berperan penting dalam memberikan perlindungan dari serangan patogen serta mikroorganisme yang berbahaya. Nah, fungsinya ini sama, yaitu sebagai tempat pelindung bagian sel yang lain, memfasilitasi sirkulasi dan distribusi sel, menjadi penopang sel, sebagai tempat penyimpanan, dan mencegah kerusakan tanaman. Setelah kalian melakukan pengamatan, maka kalian diwajibkan untuk membuat laporan praktikum. Berikut merupakan format laporan praktikum.
Yang pertama, harus ada judul praktikumnya. Yang kedua, ada tujuan. Yang ketiga, sebutkan alat dan bahan. Yang keempat, tuliskan cara kerja. Cara kerja di sini harus berbentuk diagram, bukan berbentuk narasi. Kemudian yang kelima, hasil dan pembahasan. Hasil silakan diberikan dasar teori, kemudian bahas hasil yang kalian dapatkan. Sebutkan fungsi dari masing-masing sel yang telah kalian temukan. Kemudian, kesimpulan. Kesimpulan menjawab tujuan. Yang ketujuh ada daftar pustaka, minimal 3, tidak boleh dari blog dan Wikipedia. Silakan kalian bisa cari sumber pustaka, bisa dari jurnal maupun dari buku. Yang kedelapan ada lampiran. Lampiran diisi hasil pengamatan, yaitu silakan lampirkan foto dari hasil yang kalian dapatkan selama pengamatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.